hari ini ya teman-teman. Aku bikin sambal tempe. Ini tempe. Kebetulan tempenya itu tadi dari daun itu udah agak hancur ya sudah. Aku bikinin sambal terasi tak campur aja nih. Ya teman-teman, kalau tempenya mau mau hancur nggak apa-apa dihancurin ya. Aku nih cabenya kelihatannya, aku cabenya cuma sedikit, jadi aku tambahin terasi, bawang merah, bawang putih. Kalau teman-teman nggak mau pakai terasi nggak apa-apa, nggak usah pakai terasi ya. Ini teman-teman bisa diulek ya tempenya, bisa dihancurin begini. Aku mau kelihatan masih kelihatan tempenya. Ini enak banget teman-teman. Ini favorit, makanan favorit papahku dulu, almarhum papahku ya teman-teman. Nah, papahku dulu kalau libur kerja itu dia bikin. Cuma tempenya sama dia suka dipotong kecil-kecil bisa ya. Jadi teman-teman bikin sambal terasi lah, bawang merah, bawang putih, terasi ya. Bumbu kalau ada mau ketumbar bubuk kasih ketumbar bubuk, kalau enggak usah. Bukan enggak ada tadi, jadi enggak aku kasih ketumbar gitu. Teman-teman dihancur-hancurin, bisa dipotong kecil-kecil. Wah ini makan sama nasi panas udah sederhana, enak. Dulu aku di kampung papa sering bikin ini ya. Ini favorit keluargaku teman-teman, bisa untuk ide jualan ya teman-teman yang jualan nasi uduk kayak gitu, MKM itu ya, nasi kuning, nasi uduk, bisa pakai ini caranya begini, namanya sambal tempe ya. Tuh mantap, untuk ide-ide jualan ku kasih ide jualan gratis. Ini adalah favorit keluargaku dulu teman-teman. Cuma kalau ayahku kan dipotong kotak-kotak, suka dihancur-hancurin jadi sambal itu loh ya. Ini versi aku sendiri kayak gitu teman-teman. Mantap ya teman-teman, ini namanya sambal tempe ya. Untuk ide jualan bisa gratis aku kasih ya. Aku mengedukasi ke teman-teman supaya teman-teman tambah penghasilan ya teman-teman. Ini yang satu sop, tahu kan? Ini sop teman-teman tuh. Ini sop ayam, anakku suka ayam. Anakku nggak suka sapi, jadi suka ayam. Ya sudah, ini tak kasih wortel ya, ini wortel. Ternyata merah-merah. Wortel, buncis, daun bawang, daun seledri ya. Kentang tadi, cuma kentangnya tadi sebagian aku buang aja. Kentangnya kurang cakep teman-teman. Aku beli sop-sopan yang paket itu loh. Yang nah ini kentangnya ya. Kentangnya kurang begitu bagus, jadi separuh tak buang. Ini ya teman-teman, itu sop sayur. Ya kalau teman-teman yang vegetarian nggak usah pakai ayam, sop ori juga enak. Ini kemarin aku goreng kerupuk nih. Aku beri temanku jualan. Jadi beli kerupuk ini lebar begini teman-teman tuh. Ya cuma toples tuh ya, sebagian nggak muat jadi tak potong aja nih. Ya cakep ya teman-teman gini. Ini juga bisa udah jualan nih teman-teman, dibungkusin gitu untuk dagang bisa. Ya ini aku beli mentah pasar ya teman-teman. Kebetulan temanku kan jualan, ini pada tak potong namun nggak muat. Ya ini toplesnya toples hadiah. Jadi dulu aku beli peyek itu teman-teman, ini dapat toples gede lumayan. Nanti kalau untuk lebaran ini kacang lebaran ini bisa ya teman-teman kayak gitu. Mantap ya. Jadi inilah masakanku hari ini. Jadi temanku kemarin kan dagang, ini aku beli. Ini udah aku makan kemarin, sebagian udah aku makan. Ini makan pakai sambal pecel kemarin, aku sisa sambal pecel, tak makan pakai sambal pecel. Wah mantap teman-teman ya gitu. Ini kemarin aku gorengnya tuh keripik teman-teman tuh ya. Nih tuh liatin, nah ya. Aku potong teman-teman. Oh nggak dipotong lebar. Oh nggak dipotong lebar begini, gede ya, cakep ya. Ini untuk jualan yang nggak usah dipotong, dagang ya. Nanti masakanku hari ini goreng kemarin, nggak apa-apa gini aja. Ini untuk ide jualan kalau teman-teman mau ide. Yang pada jualan nasi uduk gitu loh, nasi uduk, nasi kuning, nasi apa namanya urap apa itu loh, nasi yang dicampur-campur itu, nasi daun cabai apa daun jeruk ya bisa. Bubur juga bisa teman-teman. Yang pada jualan bubur ayam ditambah sambal tempe, buat apa namanya, buat pemanis ya, nggak apa-apa, apa aja gitulah teman-teman semuanya ya.
Inilah masakanku hari ini ya teman-teman semuanya. Kemarin aku lihat itu ada satu artis duitnya dipinjam temennya berapa 50 berapa miliar berapa itu akhirnya temennya itu masuk jajaran orang yang kena korupsi, ya duitnya hilang kayak gitu. Jadi teman-teman ya, sekarang itu banyak duit hilang. Kemarin juga ada yang nabung di bank ya hilang juga berapa miliar. Itu bener apa enggak tahu ya teman-teman itu. Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman punya cita-cita ya teman-teman cepet ya teman-teman, jangan sampai uang itu teman-teman nggak jadi investasi malah hilang. Sekarang ini banyak orang kurang jujur teman-teman ya, kurang peduli sama orang ya teman-teman, sehingga kalau teman-teman mau investasi nggak usah denger orang-orang, nggak usah. Kalau mau beli rumah, ada orang mau beli rumah, temanku tuh mau beli rumah ditunda-tunda akhirnya duitnya hilang, kena bank senturi teman-teman berapa tahun yang lalu. Jadi temanku mau beli rumah tapi dia duitnya belum kumpul, masih kurang gitu loh. Akhirnya dia kan sebenarnya bisa KPR gitu, cuma dia mau beli cash gitu loh teman-teman, nggak mau KPR kena bank senturi hilang. Sekarang ini teman-teman susah teman-teman dipercaya ya teman-teman. Kalau mau beli rumah cepet beli teman-teman, di Jakarta masih banyak rumah murah kok ya teman-teman. Jangan beli di pelosok-pelosok susah teman-teman, transportasinya susah teman-teman, capek perjalanan ya teman-teman. Nah sekarang KPR kan sekarang ini KPR ini murah teman-teman, teman-teman cepat beli sekarang. Nanti 2026 sudah beda teman-teman. Sekarang ini kan kemarin ada satu menteri itu ya teman-teman, menteri baru ini menggelontorkan uang untuk apa namanya, bank-bank BUMN ya, untuk kredit. Teman-teman cepat bisa kredit, itu murah sekarang bunganya teman-teman. Dulu aku pernah kredit dulu berapa tahun yang lalu, 2000 berapa ya, 2015 atau 13 teman-teman. Itu bunga bank itu sampai tinggi sampai 11% teman-teman. Saat itu kan habis kerusuhan loh. Habis kerusuhan aku kepepet buat modal 11% loh teman-teman. Wah, berat teman-teman. Sekarang murah teman-teman ya. Kalau teman-teman mau beli rumah dapat beli teman-teman, jangan denger orang lah, pusing kita denger orang. Aku kalau dengerin orang nggak punya rumah sampai hari ini teman-teman ya. Jadi aku nggak mau dengerin orang, aku mau usaha, aku kredit bank waktu itu. Bunganya tinggi loh teman-teman, 11%. Aku berani ambil. Ya teman-teman, untuk usaha kayak gitu teman-teman semuanya. Sekarang bunga bank lagi kecil teman-teman, teman-teman cepet beli ya, cepet kredit lah supaya teman-teman nggak ini. Sekarang ini orang itu nggak peduli teman-teman ya. Kadang orang itu malah diuntungin temennya kayak gitu ya teman-teman. Ada cerita ya teman-teman. Ada satu cerita, ada satu orang buta ya bermain pita umpet loh teman-teman sama temennya. Temennya ini bisa melihat tapi yang ini kan buta. Nah dia main pita umpet di lapangan gitu. Akhirnya yang buta ini mencari temennya yang lihat. Yang temennya lihat itu kan ngumpet, dia cari. Nah tiba-tiba datang satu orang nggak tahu dari mana ya teman-teman. Orang itu mengerecos si buta ini, dia lari menjauhi lapangan itu. Nah si buta ini berpikir, oh apa namanya, temanku ini lari ke sono, jalan ke sono gitu loh, karena dia dengar apa tarian orang gitu loh, kaki orang kayak gitu ya teman. Dia dengar kaki orang, dia pikir oh temanku lari ke sono tuh, dia mengikuti, dia jalan karena dia buta, jadi dia mengikuti ke sana. Dia pikir temennya ngumpet di sana, tapi orang ini hanya ngerecoh gitu teman-teman. Nah orang itu pergi. Nah, si buta itu terus mencari-cari sampai hari malam teman-teman. Nah temennya berpikir, temanku sudah pulang, sudah nggak ada, lapangan itu kan sudah gelap. Dia pulang, dia juga nggak peduli lagi, namanya permainan ya teman-teman. Dia sudah nggak ini. Terus temennya yang si buta ini terus berjalan mencari, kan nggak ketemu. Dia terus mencari tapi temennya sudah nggak peduli. Hari sudah mulai malam ya teman-teman. Nah temennya sudah pulang semua. Yang ngerecoh ini kan dia selesai ngerecoh ya dia pergi, namanya ngerecoh ya. Dia ngerecoh, dia sudah nggak peduli ya teman-teman, nggak peduli si buta ini. Terus temennya ini juga, temanku sudah pulang, sudah nggak peduli. Akhirnya pagi ya teman-teman, tapi si buta ini tengah malam dia berjalan terus. Ada satu orang,
ini kan sudah malam, kamu mau kemana, kamu lurus nanti, kamu di hutan loh, lurus lurus itu hutan gitu loh, kamu pulang aja aku antar. Temennya yang satu ini orang ya, bukan temennya. Temennya dua-duanya sudah nggak peduli, teman-teman. Temennya yang ngajak dia main itu ngumpet di mana dia nggak peduli. Nah, si buta ini terus berjalan. Ada temen, ada seseorang, bukan temennya, ada seseorang ngasih tahu itu hari sudah gelap, kamu cepet-cepet pulang kayak gitu ya. Ya tak antar, dia nggak mau, aku mencari temanku. Dia terus jalan, ya sudah, orang ini sudah kasih tahu, berlalu, orang ini kan pergi. Si buta ini terus berjalan sampai akhirnya dia di hutan, teman-teman. Sampailah dia di hutan, nggak tahu terus bagaimana, teman-teman. Itulah teman-teman ya, aku cerita begini, inilah cerita ya teman-teman, ini cerita satu kisah ya teman-teman. Itulah, kalau kita ada yang memberitahu orang kita tersesat ya teman-teman, itu kita bersyukur ya teman-teman. Teman kita nggak peduli, orang sekarang itu nggak peduli, saudara kita pun nggak peduli. Saat kita susah mereka nggak peduli kita, teman-teman. Bahkan orang lain yang ngerecoin itu juga nggak peduli gitu, dia hanya ngerecoin aja sudah berlalu. Tapi masa depan hidup kita itu yang menentukan diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Si buta ini terus berjalan teman-teman sampai di hutan, nggak tahu bagaimana akhirnya. Ya di hutan kan banyak binatang, banyak ini tersesat atau apa nggak tahu. Itulah teman-teman, kalau kita tidak tahu, tidak mengerti ya teman-teman, ada yang kasih tahu, tadi ada seseorang yang lewat kasih tahu mau mengantar dia pulang, dia tetap kukuh mencari temannya ya teman-teman. Ibu tak ini berpikir temannya baik, dia mencari, dia main, tapi temannya berpikir ini hanya permainan ya, temannya sibuk sendiri. Besok paginya temannya tetap sibuk, dia kerja, dia harus ngurusin keluarganya, dia harus makan, dia harus ngurusin anaknya yang sekolah, macam-macam ya teman-teman. Dia sudah berlalu. Sedangkan pengerecoh ini juga bodoh amat gitu ya. Pengerecoh itu hanya ngerecoh sambil lalu, bodoh amat gitu. Mau hilang, mau mati, bodoh amat gitu ya teman-teman. Langsung dia juga berlalu. Ya itulah teman-teman, ini satu kisah. Jadi teman-teman, jangan kita itu seperti si buta ya teman-teman. Ada orang ngasih tahu, ada orang yang mengerti ya teman-teman. Kita pura-pura nggak tahu ya, pura-pura temanku ya. Kamu hanya dengar temanmu. Temanmu itu belum tentu ya teman-teman. Ada teman tuh baik, ada teman tuh kan ngiri ya teman-teman. Kalau kamu sukses, kamu ini banyak orang yang ngiri ya, temanmu, saudaramu kayak gitu. Sehingga kita belajar, masa depan kita yang menentukan hidup kita ya teman-teman. Orang itu nggak peduli teman-teman, apalagi orang zaman sekarang. Nggak peduli urusan orang, kita aja punya urusan sendiri, kita punya keluarga sendiri, anak kita perlu makan, anak sekolah, bodoh amat anak orang sekolah apa enggak, kayak gitu ya teman-teman. Itulah teman-teman, jadi kita hidup di dunia ini, kita harus hidup penuh hikmat ya teman-teman, hidup penuh kepandaian, kecerdasan kita sendiri. Kalau ada orang ngasih tahu kita, kita renungkan, kita pikirkan baik-baik gitu ya teman-teman. Itulah cerita aja ya. Kita kembali ke sini ya teman-teman. Inilah sambal tempe sama sop ya. Aku cerita kisah ini ya teman-teman, supaya teman-teman tahu ya, jangan kita jadi seperti si buta ya. Kalau kita jadi seperti si buta, kita nggak tahu apa-apa teman-teman ya. Kita belajar ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin invest untuk anak, untuk apa namanya, keluarga, masa depan, itu teman-teman lakukan ya. Bisa minjam, aku juga gitu teman-teman. Aku dulu ada yang ngasih tahu temanku ya teman-teman, aku tetap berjalan ya. Bahkan aku datang ke Jakarta itu nggak bawa apa-apa ya teman-teman. Aku tidak ada harta, tidak ada apa, mertua aku juga nggak ngasih apa-apa teman-teman. Kami berjuang sendiri dari nol teman-teman, nggak ada pemberian apa-apa ya. Mamaku itu sudah habis. Mamaku tuh sakit jantung, ayahku meninggal umurku 15 tahun. Rumahku di kampung sudah dijual, perhiasan mamaku sudah dijual, dimasukin gade, bur semua teman-teman, nggak bisa ambil, sehingga aku harus berjuang sendiri. Kebetulan aku sampai di Jakarta, ada teman yang baik yang mau menanggung utangku ya teman-teman. Itulah teman-teman, aku bersyukur, dia kasih tahu begini begitu, akhirnya aku minjem bank
tahun 2000 berapa 12 apa 13 teman-teman, aku minjem bank. Bunga bank itu sangat tinggi teman-teman, tapi aku terus berjalan sampai hari ini. Kalau aku nggak minjem, aku nggak punya ya teman-teman, nggak punya modal, nggak punya rumah. Itulah teman-teman semuanya, ini kisahku ya, ini juga ceritaku. Jadi kita itu, orang itu nggak peduli teman-teman. Orang apalagi dunia sekarang ini, wah wis nggak ada yang peduli, mereka hanya peduli diri mereka sendiri. Dia nggak peduli kamu nggak makan, dia nggak peduli kamu anakmu nggak sekolah, dia nggak peduli kamu nggak punya rumah, bodoh amat. Dia hanya ngerecoh-ngerecoh doang teman-teman ya, kayak gitu. Sehingga kita harus belajar menentukan masa depan kita sendiri, kayak gitu teman-teman semuanya. Kita harus cerdas ya teman-teman. Teman-teman, orang itu nggak peduli teman-teman, apalagi dunia sekarang yang ngerecoh-ngerecoh ya, ngerecoh. Aku tuh berkali-kali direcohin orang, wis usahaku, pekerjaanku, keluargaku, aku nggak ngurus teman. Aku terus berjalan ke depan ya teman-teman, aku berjalan ke cita-citaku sendiri, aku nggak peduli mereka ya teman-teman, bodoh amat ya. Nah, itu orang yang ngerecoh itu juga begitu, dia nggak peduli kamu mau apa, kamu apa, dia nggak peduli, dia hanya mau ngerecohin kamu teman-teman, kayak gitu. Sehingga masa depan kita, keluarga kita menentukan diri kita sendiri ya teman-teman. Kita itu berharga teman-teman, kalau kita punya keluarga, punya anak, terutama anak perempuan. Anak perempuan itu harus, kita itu harus kasih sesuatu untuk dia, supaya dia itu dihargai oleh iparnya, dihargai oleh mertuanya teman-teman. Kalau anak perempuan ya aku kasih tau, kalau laki sih dia kan yang kerja ya teman-teman. Kalau anak perempuan itu kita harus bekali sesuatu ya, misalnya rumah ya teman-teman, misalnya harta gitu ya. Karena kalau anak perempuan tidak punya harta ya teman-teman, tidak punya rumah, hanya nebeng mertuanya, nebeng keluarga mertuanya, itu direndahkan teman-teman. Aku ngalami sudah teman-teman ya, itu benar-benar kita itu direndahkan, terutama anak perempuan. Kalau bisa teman-teman, anak perempuan kasih rumah gitu ya, bagaimanapun nyicil atau apa ya teman-teman, kasih sesuatu yang dia bawa, yang apa namanya, yang menjadikan dia itu dihargai oleh keluarga pihak laki-laki ya. Ya kalau bisa laki-laki juga nggak apa-apa, kita harus bawa sesuatu untuk anak kita ya teman-teman. Kalau laki-laki ya kita persiapkan dia untuk kerja, untuk usaha. Aku sudah persiapkan anakku untuk usaha, untuk kerja ya teman-teman. Kita sekolahin setinggi kita ya, sekuat kita ya teman-teman. Anak sudah lulus, sudahnya aku persiapkan kerja, sehingga teman-teman kalau kita memberikan sesuatu itu, kita itu berharga teman-teman. Anak kita juga berharga ke pihak sana ya teman-teman. Itu aja lah teman-teman ya teman-teman. Nak pikir baik-baik ya teman-teman dari ceritaku ini. Jangan kita seperti orang buta yang terus berjalan, akhirnya sampai ke hutan hilang ya teman-teman, gitu ya teman-teman, kayak gitu. Itulah teman-teman ya, apa namanya, edukasiku hari ini ya. Tapi ya terserah teman-teman ya teman-teman ya, namanya orang, setiap orang punya apa namanya, punya pemikiran sendiri, kayak gitu ya teman-teman. Ceritaku sudah teman-teman, aku potong nggak panjang-panjang. Inilah masakanku hari ini ya, aku mengedukasi masakan sekalian mengedukasi cerita, supaya teman-teman, aku pakai cerita-cerita ini gampang dicerna gitu loh teman-teman semua. Hari ini masakanku ya, nih sambal tempe sop, sama ini kerupuk ya, kerupuk apa, karak ya teman-teman. Ini orang bilang sih kalau di kampung tuh namanya karak gendar namanya, kalau di sini namanya kerupuk ya. Ini dulu aku kecil ini kalau makan karak ini, teman-teman dikasih sambal itu loh, sambal apa, pecel itu, sambal pecel encer, itu enak di kampung dulu. Kalau habis olahraga masa kecil itu tuh pakai sambal pecel kerak, ini enak. Ini namanya kerak, karak ya, kalau di kampung namanya karak, di sini kerupuk gendar orang bilang teman-teman semuanya. Gitulah ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, pagi menjelang siang aku mau sarapan dulu ya. Terima kasih ya teman-teman. Inilah hari ini masakanku, sambal tempe sop sama kan ya teman semuanya.
Terima kasih banyak, sehat selalu teman-teman. Mudah-mudahan ceritaku menginspirasi, membuka wawasan tambahan untuk teman-teman ya, supaya teman-teman memiliki masa depan yang baik ya teman-teman. Aku kasih tahu aja caranya ya, nanti teman-teman bisa pikirkan, teman-teman bisa tanya sono sini ya teman-teman. Gitu aja, mudah-mudahan teman-teman semua juga sukses ya, semua YouTuber Indonesia yang sudah monet ya teman-teman. Congratulations yang belum mulai, semangat lah teman-teman para YouTuber Indonesia ya teman-teman. Sehat selalu semuanya, kita memiliki masa depan yang baik. Kita tidak tahu teman-teman 2030 mau jadi apa, kita tidak tahu ya teman-teman. Harus persiapkan semuanya dari sekarang ya, karena masa depan kita sendiri yang menentukan ya teman-teman, bukan orang lain. Orang lain nggak peduli teman-teman, teman kita, sahabat kita, keluarga kita, saudara kita, nggak peduli ya. Sehingga teman-teman yang menentukan masa depan teman-teman sendiri. Mudah-mudahan edukasiku, masakanku ya teman-teman bisa bermanfaat. Ini sambal tempe bisa untuk ide-ide jualan, sop-sop juga bisa untuk ide-ide jualan yang warteg-warteg, UMKM, nasi uduk ya. Monggo aja pakai resepku ini ya teman-teman, gratis ya. Aku mengedukasi ke teman-teman gratis ya. Mudah-mudahan teman-teman ya nambah-nambah penghasilan untuk masa depan, untuk nambah-nambah sekolah anaknya ya, biaya-biaya listrik kayak gitu teman-teman bisa pakai jadi ide-ide jualan ya. Nasi uduk pakai sambal tempe, nasi kuning, nasi daun jeruk, nasi merah ya, monggo aja lah teman-teman ya semuanya. Mudah-mudahan teman-teman resep-resep masakanku, edukasiku teman-teman bermanfaat lah, teman-teman sukses, sehat semuanya. Aku senang ya, aku nabur teman-teman di dunia ini, taburan kita, taburan kebaikan ya teman-teman. Nanti aku dapat di sono ya. Itu ya teman-teman, ide-ideku, masakanku, evaluasiku ya, contoh-contohku, ceritaku ya teman-teman hari ini. Terima kasih banyak.